Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nah, sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hidayah yang tak lupa mengawali kajian petang kali ini, saya berdoa, berharap, memohon kepada Allah, semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini selalu sehat walafiat. Semoga di penghujung tahun ini, apalagi kita sudah masuk bulan apa? Rajab. Semoga Allah berkahi kehidupan kita, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah usianya. Semoga sampai bulan apa, Pak? Ramadan dalam keadaan sehat, bisa puasa, bisa sedekah, baca Quran, selesai Ramadan terampuni semua dosanya, masuk surganya tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Meskipun rencananya manis, rencananya menyenangkan, nanti realitanya wallahu a'lam. Ya. Tapi Pak, yang akan kita bahas kali ini, kita akan bicara mengenai sholat, di mana amal yang pertama kali dihitung dari seorang hamba di hari kiamat, yaitu tentang apa? Salat. Kalau bagus alhamdulillah, kalau tidak, selama masih hidup masih diberi kesempatan. Maka kali ini saya akan mengangkat tema tentang mengulang sholat fardu, boleh atau tidak. Ya, misalnya Pak, Bapak sholat maghrib, terus diulang sholat maghrib biar pahalanya banyak Pak. Ya Pak ya. Atau nabung dulu, boleh nggak Pak? Ya. Saya sholat 2 kali Pak Ustaz. Kenapa? Nanti kalau lupa ya, biar yang penting pernah, ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Nah, deposit dulu ya Pak ya. Kalau nggak boleh kenapa? Kalau boleh kenapa? Kan gitu kan ya. Oke. Atau kadang-kadang kita ngulang sholat ketika kita sholat di rumah, terus ke masjid kok masih ada sholat jamaah, boleh nggak kita ulang, ya Pak ya? Itu kan mengulang juga tuh, ya. Atau kadang-kadang begini, Bapak di masjid sudah jamaah Pak, di rumah sama istrinya dibilangin, Pak sekali-kali jadi imam saya lah, ya Pak ya. Padahal tadi sudah sholat isya di masjid, boleh nggak Pak? Nah, kalau boleh kenapa? Kalau nggak boleh kenapa? Ini sama-sama mengulang sholat. Makanya Pak, kali ini kita akan bahas satu persatu bab tentang mengulang sholat.
yang mana mengulang sholat itu kadang-kadang harus, kadang-kadang tak boleh, kadang-kadang sunnah dan bagus. Artinya hukumnya tidak satu. Kapan harus mengulang sholat? Kalau sudah sholat tapi dianggap belum sah, maka harus mengulang sholat. Ya, ini harus nih Pak nih. Ketika orang sholat kok belum sah, kapan dianggap belum sah? Pertama, ketika tidak memenuhi syarat sah. Oke, yang kedua, memenuhi syarat sah tapi meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Oke, maka sholatnya dianggap belum sah. Kalau belum sah berarti Pak sholatnya harus diulangi. Oke Pak ya. Kalau yang ada hadisnya, dulu Pak ada sahabat Nabi ke masjid, dia sholat tapi sholatnya cepat banget. Maka ketika selesai sholat, Nabi bilang kepada orang tadi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Pak, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali Pak, orang itu sholatnya sama persis. Sampai Nabi bilang, ulangi Pak, kamu belum sholat. Makanya sampai dia nyerah Nabi, la uhsinu ghaira hadza, saya nggak bisa lebih bagus daripada ini. Makanya kata Nabi, idza qumta ila sholati, kalau kamu berdiri sholat fakabbir, takbirlah, bacalah apa yang kamu bisa baca dari Al-Quran, lalu rukuklah sampai apa? Tumak ninah. Lalu bangun dari rukuk namanya i'tidal, dan apa? Tumak ninah. Lalu sujud tumak ninah, duduk tumak ninah, lakukan sepanjang sholatmu seperti itu. Maka ulama menyebutkan tumak ninah termasuk rukun sholat. Kalau tidak tumak ninah berarti sholatnya tidak sah meskipun sudah sholat. Maka Pak, kalau ditanya, Pak Ustadz, sholat taraweh 23 rakaat bagus gak? Bagus. Tapi kalau cuma 7 menit Pak, kok 23 rakaat, itu namanya kereta sembrani Pak ya. Atau sekarang kereta wus Pak. Wus ya Pak ya. Boleh nggak Pak Ustadz? Ya mending daripada nggak sholat gitu ya Pak ya. Tapi ya jangan begitulah. Kenapa? Kan tumak ninahnya susah Pak. Ya, bacaan imamnya juga kayaknya sih ya, Fatihahnya kayaknya cuma wes-wes doang ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kan gitu dong ya Pak ya. Oke. Maka ketika rukunnya tidak terpenuhi, meskipun sudah sholat, sholatnya dianggap belum sah. Wajib ngulang nggak Pak? Wajib. Hanya saja kalau syarat sah sholat ini nanti ada perdebatannya agak panjang. Saya cuma bahas secara singkat dalam mazhab Syafi'i. Ketika orang sholat kok belum memenuhi syarat sahnya dan dia tahu dan dia sengaja, meskipun sudah sholat maka tidak sah. Apa itu syarat sah sholat? Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Maka ketika ada orang sholat kok belum wudhu dan dia tahu belum wudhu Pak, maka sholatnya dianggap apa? Tidak sah ya Pak ya. Masalahnya gini Pak, kalau tahunya kok habis sholat Pak, contoh nih Bapak sholat subuh di masjid, nyampe rumah istrinya bilang, Pak tadi mandi enggak? Emang kenapa? Bapak enggak mandi? Astagfirullah, tadi malam Pak, kan gitu Pak ya. Oh iya ya, tadi malam ya Pak ya. Bapak tahu tadi malam aja, paham ya Pak ya. Saya nggak harus jelaskan nih, karena kita punya anak kecil ya Pak ya. Tapi tahu kan ya. Berarti tadi belum mandi? Belum. Berarti sholatnya dalam keadaan hadas besar Pak, junub. Pertanyaannya,
Kalaupun sudah sholat di masjid kok belum mandi junub Pak, berarti sholatnya sudah sah atau belum? Belum, berarti wajib apa Pak? Mengulangi. Oke. Terus nyampe rumah istrinya bilang, sarungnya ganti nggak Pak? Enggak. Tadi kan gendong cucu waktu itu cucunya ngompol Pak. Berarti sarungnya apa? Najis. Kalaupun sudah sholat karena sarungnya najis, wajib ulang nggak Pak? Nah, dalam madhab Syafi'i wajib diulangi. Meskipun nanti ada ulama yang mengatakan, ya kalau pas sholat kok nggak tahu ya nggak apa-apa, gitu Pak. Kenapa? Karena dalilnya begini. Dulu Nabi pernah sholat pakai sendal. Dalam keadaan sholat pakai sendal. Terus ketika Nabi sholat sendalnya dilepas. Sahabat Nabi yang lain pada ikut-ikutan lepas sendal. Selesai sholat Nabi bilang, bapak-bapak kenapa lepas sendal? Kan engkau lepas sendal Nabi. Oh, tadi saya waktu sholat Jibril datang Pak, ngasih tahu kalau di bawah sendalnya ada najisnya, maka saya lepas. Ya Pak ya, ini nanti jadi perdebatan gara-gara apa? Berarti waktu Nabi sholat tadi sendalnya najis dong, kan gitu ya Pak ya. Kok tidak dibatalkan sholatnya tapi dilanjutkan, tapi sendalnya dilepas? Ini jadi perdebatan di situ Pak ya. Yang mengatakan tetap sah kalau lupa nih Pak nih, bapak nih sholat lupa pakai sarung yang tadi najis ya. Yang mengatakan tetap sah tuh buktinya Nabi suruh lanjut sholatnya meskipun di rakaat awal kedua Pak, pertama kedua tadi Pak ya, itu dalam keadaan memakai sendal yang najis. Tapi dalam madhab Syafi'i pendapat yang lebih tepat itu mengatakan sholatnya tidak sah, buktinya suruh lepas. Ini perdebatannya itu, tapi amannya apa? Ulangi, itu yang paling aman. Atau contohnya Pak, sholat tapi belum masuk waktunya. Misalnya Pak, bapak bangun-bangun jam 3:30. Biasanya di Bekasi 3:30 sudah asar nih, kita tidur siang nih Pak nih. Bapak lupa kalau lagi jalan-jalan ke Aceh, ke Pekanbaru, ke Riau gitu ya Pak ya. Di sono ternyata asarnya Pak itu jam 4. Misalnya gitu. Terus bapak toleh-toleh, loh kok masjidnya masih sepi ya, gitu ya. Bapak tadi sholat apa? Asar. Loh, belum masuk waktu asar Pak, gitu ya Pak ya. Pertanyaannya, nanti kalau sudah asar Pak, wajib ulang atau enggak Pak? Wajib. Kenapa? Karena syarat sah sholat sudah masuk waktu. Enggak boleh gini, ya kan tadi udah sholat, berarti ya anggap saja ya sholatnya didahulukan, gitu ya Pak ya. Enggak bisa. Berarti ketika rukunnya tidak terpenuhi, syarat sahnya tidak terpenuhi, wajib apa? Ulang. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh diulang ketika tidak ada alasan apapun. Tidak boleh dan ada hadisnya. Karena dalam hadis Pak disebutkan gini, riwayat Imam Abu Dawud dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, ataitu Ibnu Umar alal band wa hum yusallun faqultu ala tusalli ma'hum qala qad sallaitu ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Umar, saya dengar Nabi berkata, la tusallu sholatan fi yaumin marrotaini, jangan sholat dalam sehari 2 kali. Satu sholat itu dikerjakan berapa kali? 2 kali, nggak boleh Pak ya. Oke. Maksudnya gini, bapak sudah sholat isya, itu nggak boleh Pak, tidak ada alasan apapun kok diulangi sholatnya. Ya udahlah, saya ulangi saja, gitu ya Pak ya. Biar apa? Pahalanya banyak, itu nggak ada. Oke. Kemudian dalam hadis yang lain yang mirip-mirip tak, riwayat Imam An-Nasai, Nabi bilang gini, la tu'adus sholatu fi yaumin marrotaini, tidak diulang sholat dalam sehari 2 kali. Oke Pak ya, ini kaidah umumnya nih Pak nih. Artinya kalau tidak ada alasan apapun kok diulang sholatnya Pak, itu tidak boleh. Pak Ustadz, saya ragu Pak Ustadz, kan gitu ya Pak ya. Nah kalau ragu, ini ragunya apa dulu nih? Ya,
ragu nih celana saya najis atau tidak. Ya udah, lihat saja Pak. Kalau ragu kok mengulang sholat, berarti sholatnya bukan karena sebuah keyakinan, tapi karena apa Pak? Keraguan. Dan mengerjakan sesuatu karena ragu itu justru sedang digoda sama setan. Penyakitnya namanya was-was ya Pak ya. Penyakit was-was ini Pak tipis nih Pak nih. Ada orang wudhu padahal belum batal, itu bisa baik bisa enggak baik. Kalau dalam rangka memperbaiki wudhu, tajdidul wudhu, bagus, enggak apa-apa. Tapi kalau karena ragu Pak, sebenarnya orang itu kalau ragu itu mengerjakan yang yakin, bukan mengerjakan yang ragu ya. Makanya Pak, dalam Islam itu kalau ragu itu tidak berarti dikerjakan, karena kalau dikerjakan nanti berarti mengikuti yang ragu. Oke ya. Yang berikutnya ini tentang hadis tidak diulangi sholat 2 kali dalam sehari. Yang berikutnya Pak, ternyata kadang-kadang Nabi mensunnahkan mengulangi sholat, tapi dalam kasus tertentu. Kita akan baca beberapa kasusnya Pak, dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Yang pertama Pak, sudah sholat di rumah, datang ke masjid ternyata ada jamaah. Ya, ini pernah nih Pak nih. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud Pak, dari Jabir bin Yazid bin Al-Aswad dari bapaknya, bahwasanya annahu shalla ma'a Rasulillah, waktu itu Pak sholat bersama Rasul, wa huwa gulamun syab, waktu itu dia masih muda nih Pak nih. Terus apa? Falamma sholla, ketika Nabi sholat, idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid, ketika Nabi sholat Pak, ada 2 orang yang tidak ikut sholat tapi dia di masjid ya. Ini Pak, kalau kasusnya di zaman Nabi mungkin. Kenapa? Sahabat Nabi itu kan kadang-kadang rumahnya jauh Pak, nggak tahu sudah ada atau tidak, tapi pengen ikut ngaji bersama Nabi Pak. Kadang-kadang mereka itu bangun subuh, takutnya di masjid sudah sholat, mereka sholat di rumah. Karena pengen ikut ngaji, mereka datang ke masjid, ternyata Nabi masih sholat. Ya, 2 orang tadi ternyata nggak ikut sholat, cuma duduk-duduk doang di belakang begitu Pak, ngobrol gitu ya. Tadi sudah sholat di rumah gitu ya. Makanya selesai sholat, Nabi falamma sholla idza rajulun lam yusalli fi nahiyatil masjid fata bihima faji'a bihima tur'atu faraisuhuma. Ya, jadi Nabi itu Pak ketika selesai sholat, 2 orang tadi dipanggil, Pak sini ya. Ketika dipanggil dia itu gemeteran Pak, jangan-jangan mau dimarahin ya gitu Pak. Ternyata nggak dimarahin. Terus Nabi cuma nanya gini, ma mana ukuma antusolliya ma'ana, tadi kenapa kok nggak sholat bareng kami gitu Pak. Dikonfirmasi Pak ya. Terus orang tadi menjawab, qad shallaina fi rihalina, Nabi tadi kita sudah sholat di rumah sebelum berangkat ke masjid ya Pak ya. Makanya Nabi bilang la taf'alu, jangan begitu. Kenapa? Idza shalla ahadukum fi rahlihi, kalau kalian kok sudah sholat di rumahnya, di tempatnya, kemudian summa adrokal imama walam yusalli, ternyata Pak ke masjid imamnya belum sholat ya Pak ya. Kata Nabi apa? Fal yusalli ma'hu, maka sholatlah bersama imam, fa innaha lahu nafilah, karena itu jadi sunnah bagimu. Ini hadis pertama nih Pak nih. Yang kedua mirip-mirip Pak, tapi komentarnya Nabi itu selain ditanya kenapa nggak sholat, Nabi nanya gini, ma mana'aka antusalliya. Kalau tadi hadisnya 2 orang Pak, kalau ini dari Mihjan, salah seorang sahabat Nabi namanya Mihjan, dia itu anauka nafi majlisin ma'a Rasulillah fa'adzana bis sholati faqama Rasulullah tsumma raja'a wa Mihjan fi majlisihi. Ketika itu Mihjan di masjid, ketika azan dia masih di masjid, iqomah dia tidak ikut sholat.
Terus Pak ditanya gini, faqala lahu Rasulullah, ma mana'aka tusalliya? Kenapa kamu nggak sholat? Terus Nabi bilang, alasta birojilin muslim, bukannya kamu muslim, kok nggak sholat gitu Pak. Terus orang tadi menjawab gini, qala bala, iya Nabi, tadi kita walakini kuntu qad sholaitu fi ahli. Tadi saya sudah sholat di rumah, ya Pak ya, bersama keluarganya. Oke. Faqala lahu Rasulullah, Nabi bilang gini, idza ji'ta fa sholli ma'an nasi wa in kunta qad shallaita. Kalau kamu ke masjid kok masih ada jamaah Pak bersama imam, meskipun sudah sholat, sholatlah lagi bersama imam. Berarti Pak, mengulang sholat boleh nggak Pak? Bisa, boleh ya Pak ya. Dalam kasus sudah sholat di rumah, ternyata ke masjid masih ada jamaah, ya udah sholat lagi saja, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, tapi itu buatmu termasuk sunnah. Ya, makanya nanti dalam bab tentang terus niatnya gimana Pak Ustadz? Ini nanti ulama beda pendapat Pak. Beda pendapatnya gini, masa usolli sunat al maghrib kan nggak ada Pak? Ada yang ada Pak, usolli fardhol maghribi kan gitu Pak ya. Oke. Makanya dalam bab tentang niatnya gimana nanti ulama beda pendapat. Walaupun ulama kebanyakan bilang kalau yang sunnah adalah ketika yang kedua. Ya, walaupun niatnya nanti mohon maaf. Oh, Fadil, saya malah nggak dapat minum Fadil nih. Mana nih minum buat saya nih? Tanggung jawab nih ya. Oh, belum ada. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Ini pernah kejadian di mana ada sahabat Nabi ketika di masjid malah dia tidak ikut apa Pak? Sholat karena sudah sholat. Makanya waktu itu Nabi bilang, kalau kamu ke masjid kok ada jamaah, ikutlah bersama apa Pak? Jamaah, karena bagimu itu sunnah ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Makasih. Dua langsung kasih dua nih. Oke. Yang berikutnya, kalau tadi Nabi menegur orang yang di masjid malah tidak ikut sholat, duduk-duduk doang. Tapi Pak, menegurnya Nabi itu selalu nih dikonfirmasi dulu kenapa. Ya, tidak langsung disalahkan. Kan dulu pernah tuh Pak tuh, ada orang habis sholat subuh malah sholat lagi 2 rakaat. Ya Pak ya, padahal tidak ada ba'diyah apa? Subuh. Maka waktu itu Nabi nggak langsung bilang, Pak salah nggak begitu. Nabi komentar dulu, Pak, sholat subuh itu 2 rakaat, sholat subuh rakaatan, kan gitu Pak ya. Konfirmasi dulu, takutnya dia nggak tahu Pak. Ternyata orang tadi bilang, oh iya Nabi, tadi saya memang sholat subuh 2 rakaat, tapi sebelum subuh tadi saya belum qobliyah. Karena masuk masjid sudah ada jamaah, maka saya ikut jamaah. Selepas sholat subuh saya ganti qobliyah tadi hari ini saat ini. Dan Nabi tidak komentar, Nabi mendiamkan saja. Maka kalau didiamkan artinya apa Pak? Boleh ya Pak ya. Ini dikonfirmasi dulu baru kalau salah dibetulin, kalau memang sudah betul didiamkan. Maka Nabi bilang, kalau kamu ke masjid kok imamnya belum selesai walaupun kamu udah sholat Pak, ikut saja nggak apa-apa karena itu jadi sunnah ya Pak ya. Oke. Yang repot itu Pak niatnya tadi ya Pak ya. Maka ulama gini, ya udahlah bilang saja saya niat sholat maghrib lillahi ta'ala gitu aja Pak. Ya, itu boleh Pak. Karena itu minimal niat itu ada 2 tadi. Niat ingin sholat, sholatnya apa? Itu minimal. Adapun sholat apanya itu fardu atau tidak itu tambahan. Contoh, Bapak kalau niat sholat kan biasanya gini Pak, usolli fardhol maghribi kan gitu Pak ya. Oke. Kalaupun niatnya usolli sholat al maghribi boleh sah.
Ya, makanya kalau kita niat yang kedua, usolli sholat al-maghribi lillahi ta'ala, sudah sah, nggak apa-apa. Kata Nabi, Pak, ini yang jadi masalah gini, fa innaha lahu nafilah, karena sholat itu baginya menjadi sunnah sholat atau tambahan. Ha itu kembalinya kepada siapa? Apakah yang di rumah atau yang di masjid? Ulama beda pendapat. Kebanyakan bilang yang di masjid yang kedua, karena yang pertama tadi yang fardu, yang kalau tidak diulang pun nggak apa-apa. Oke Pak ya. Ini contoh yang pertama, yaitu mengulang sholat ketika ke masjid ada jamaah. Oke. Yang berikutnya Pak, ada juga contoh, yaitu sedekah pahala sholat. Buat siapa? Buat yang di masjid tapi sholat sendirian Pak. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Huzah, dan Imam Tirmidzi Pak, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul itu absara rajulan shalla yusalli wahdahu. Waktu di masjid Nabi lihat orang sholat sendirian, tapi bukan sholat sunnah, sholat apa Pak? Fardu. Ya, makanya Nabi bilang, faqala ala rajulun yatasaddaqu ala hada fayusalli ma'ahu. Nggak ada ya yang mau sedekah kepada orang ini untuk sholat bersama ini. Ya, ini nanti hadisnya lebih lengkapnya begini Pak. Anna rajulan dakhalal masjidah wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabi. Waktu itu kayak gini nih Pak nih. Nabi udah ke masjid, udah sholat. Tahu-tahu ada orang datang ke masjid sholat fardu. Ya, terus Nabi bilang gini Pak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatasaddaqu ala hada fayusalliya ma'ahu. Ada yang mau sedekah enggak? Caranya apa? Sholat bersama satu orang tadi Pak. Ya Pak ya. Oke ya. Maka faqama rajulun minal qaumi, ada satu orang yang dia berdiri, fasalla ma'ahu, lalu dia sholat bersama orang tadi. Nah, ini Pak, berarti ada satu sahabat Nabi yang ke masjid belum sholat. Nabi sudah sholat. Terus Nabi bilang, ada yang mau sedekah enggak? Ada satu orang yang sudah sholat bersama Nabi, akhirnya dia berdiri makmum di belakang orang tadi Pak. Berarti orang tadi Pak mengulang apa? Sholat. Ya, walaupun nanti ulama bilang, ya bisa mengulang sholat, bisa dia sholat sunnah. Ya, kalau sholat sunnah mungkin tapi agak susah. Susahnya gini Pak, sholat sunnah itu kalau isya, masa sunnah 4 rakaat ya Pak ya, apalagi maghrib, kan nggak mungkin sholat sunnah, kan 3 rakaat kalau maghrib. Maka bilangnya gini, itu sholat fardu, tapi karena diulang itu hukumnya sunnah sebagai bentuk sedekah pahala kepada satu orang tadi. Kenapa dianggap sedekah pahala Pak? Karena kalau dia sholat sendiri itu kali 1, kalau berjamaah kali berapa Pak? 27. Makanya gara-gara di sini nanti ulama menyimpulkan banyak hal. Di antaranya apa? Di masjid itu boleh ada beberapa kali jamaah. Yang tidak boleh Pak, ada 2 jamaah dalam satu waktu bersama imam rawatib, itu nggak boleh. Ya Pak ya. Kenapa? Karena kalau sudah iqomah tidak ada sholat kecuali bersama siapa? Imam. Tapi kalau imamnya udah selesai kok ada jamaah lagi, boleh nggak Pak? Boleh. Buktinya sahabat Nabi tadi jamaah lagi. Ya, oke. Padahal tadi dia udah sholat. Ini memang gampang apa susah nih Pak? Gampang apa susah gini Pak? Kalau kita inisiatif, kita udah sholat nih Pak, inisiatif kan mungkin nggak bisa Pak. Ada orang datang, Pak sholat apa? Maghrib. Ya udah, saya mau sedekah kan gitu Pak ya. Itu kan kadang-kadang nggak bisa tuh Pak tuh. Susah ya Pak ya. Ya sedekah sholat sendiri aja. Tapi kalau inisiatif itu muncul dari orang yang baru datang, mungkin Pak. Tolak-tolak gini ya. Terus temennya itu kenal. Mau sedekah nggak? Apa? Jamaah bareng saya. Loh, kan lu udah sholat kan gitu Pak ya. Kalau dia tahu Pak,
ayo gitu Pak. Kalau dia Pak, tahu. Ya, kenapa? Karena Nabi bilang, siapa yang mau sedekah kepada orang tadi? Ternyata ada orang yang mau dan dia makmum di belakang orang yang sholat fardu tadi. Ya, walaupun dalam pelaksanaannya nggak gampang, tapi bisa dikondisikan kalau Bapak pengen dapat pahala lebih, ya Pak ya. Bisa pahala lebihnya gara-gara jamaahnya karena dia belum sholat, bisa pahala lebihnya gara-gara dia makmum sholat lagi kepada orang tadi, maka dia dianggap sedekah pahala. Ya, termasuk gini Pak, ulama memperbolehkan ya apa? Niatnya beda ketika jamaah. Buktinya apa Pak? Yang pertama tadi buktinya apa ya? Nabi sholat fardu, ada orang datang sudah sholat di rumah tuh Pak tuh. Kata Nabi, ya udah kalau ke masjid ikut sholat saja. Padahal dia sudah sholat, dan yang kedua dianggap sebagai sholat yang sunnah. Berarti imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Boleh nggak Pak? Boleh. Contoh yang kedua Pak, ada orang belum sholat, dia belum sholat, terus dia sholat sendiri. Kata Nabi, siapa yang mau sedekah? Berarti yang di belakang Pak itu sholat apa? Sunnah. Yang imamnya sholat fardu. Boleh nggak Pak? Boleh. Beda niat boleh, yang penting bentuk sholatnya sama, ya Pak ya. Oke. Kalau kebalikannya gimana? Kebalikannya gimana Pak? Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Boleh nggak Pak? Nah, ini kalau boleh kenapa? Ini dulu Pak ada sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal. Oke ya, Mu'ad ini Pak, ini mohon maaf ini ya. Dari Jabir bin Abdullah, anna Mu'ad bin Jabal kana yusolli ma'a Rasulillah. Waktu itu Mu'ad sholat bersama Rasul. Sholat apa? Sholat Isya. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a al-akhirah thumma yarji'u ila qaumihi. Lalu Mu'ad pulang ke kampungnya Pak. Contohnya gini, ini kita ini sama-sama pondok cipta ya Pak ya. Masjidnya itu enggak cuma Al-Hidayah Pak, ada yang lainnya, tapi yang digunakan Jumatan cuma satu. Di zaman Nabi begitu Pak. Jadi tiap kampung itu ada masjid, tapi tidak digunakan untuk Jumatan ya Pak ya. Ternyata sumayarju ila qaumihi fayusolli bihim tilkas sholah. Di kampungnya Pak malah dia sholat juga seperti sholat bersama Nabi, artinya sholat Isya Pak. Ini hadisnya cukup apa? Ringkas. Yang lebih lengkap ini Pak ya, lebih lengkap nih. Qala jumhurul fuqaha. Ini nanti lebih lengkapnya tadi sudah saya tuliskan atau belum? Oh belum ya. Ini saya belum tuliskan tapi saya akan ceritakan. Jadi gini Pak, Mu'ad bin Jabal itu suatu ketika sholat di masjid, sholat Isya ya Pak ya. Ternyata ketika pulang ke kampungnya sono belum sholat Isya. Terus gini Pak, Mu'ad, kita belum sholat Isya, yuk sholat yuk. Tadi sudah sholat ya Pak ya bersama Nabi. Ternyata Mu'ad mau jadi imam Pak, padahal tadi sudah sholat Isya ya Pak ya. Ketika jadi imam ini terjadi kasus Pak. Kasusnya apa? Ternyata Mu'ad bin Jabal itu habis baca Fatihah Pak, yang dibaca bukan Qul ya Qulhu Pak, tapi surat Al-Baqarah Pak. Makanya Pak, ini saya belum tuliskan hadisnya, nanti kelihatan nggak nih? Ini sampai-sampai nanti Nabi itu agak kurang apa ya? Kurang sukanya gini. Itu Pak, nanti sampai orang tadi nih afatanun ya Mu'ad. Ya, ini nanti hadisnya ini. Saya tadi lupa enggak menuliskan. Jadi gini Pak. Terus faqara'a bi suratil Baqarah awin nisa. Jadi ada orang ya ketika sholat di kampungnya, ini ternyata ada bapak-bapak yang dia itu udah capek kerja di siang hari Pak. Ternyata ketika makmum kepada Mu'adnya baca surat apa Pak? Al-Baqarah. Iya Pak ya. Makanya gini Pak. Ya kalau Al-Baqarah cuma 7 ayat ya boleh ya Pak ya. Alif Lam Mim kan gitu Pak. Masalahnya Pak, bacanya panjang. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai orang tadi itu pulang duluan, tapi bukan membatalkan sholat, membatalkan jamaah.
namanya mufarokoh. Ya, caranya gini Pak, Mu'ad bin Jabal masih baca, dia rukuk, i'tidal, sujud, sampai salam selesai dia pulang. Ya, oke. Tapi kalau kita bahas yang tadi ya Pak ya, Mu'ad bin Jabal sholat berapa kali Pak? 2 kali. Yang pertama bersama Nabi, yang kedua bersama kaumnya. Tapi bersama kaumnya itu beliau sholatnya bukan sholat fardu isya, tapi mengulang sholat isya. Ya, makanya ulama nanti berdebat nih tentang apa? Boleh nggak ngulang lagi? Kenapa? Kan tadi udah jamaah. Masa ulang jamaah lagi kan gitu Pak ya? Kalau kasus tadi kan ada orang yang sudah sholat di rumah tapi tidak jamaah Pak. Kalau Mu'ad bin Jabal ini kasusnya sudah sholat bersama Nabi malah suruh jadi imam. Walaupun ulama bilang gini, oh Mu'ad bin Jabal tadi sholat isya-nya diulang tapi hukumnya sunnah bukan wajib. Maka dalam kasus mengulang sholat bisa boleh ketika ternyata ada jamaah lain Pak. Ya, termasuk begini, makmumnya sholat fardu, imamnya sholat apa Pak? Sunnah. Boleh nggak Pak? Boleh. Hadisnya adalah salah satu contohnya adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, makanya gini, kalau Bapak kok habis sholat isya, kok ada yang makmum, lanjutkan saja. Bapak tetap niatnya ba'diyah, nggak usah jadi isya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau sudah niat dari awal Pak, di tengah jalan nggak bisa ganti personnel Pak, nggak bisa oper nih, niatnya nggak bisa ganti nih Pak nih, karena dari awal tadi niatnya sholat apa Pak? Sunnah ya Pak ya. Kecuali kalau sudah selesai sholat ada orang baru datang, terus dia bilang saya juga pengen jamaah, ya udah Bapak jangan jadi imam tapi jadi apa Pak? Makmum. Bapak saja jadi imam, saya ikut makmum. Bapak sholatnya sunnah, imamnya sholat apa Pak? Fardu ya Pak ya, dari awal begitu. Tapi kalau kita ba'diyah, kok ada yang makmum, Bapak nggak usah ganti niat, lanjut saja ba'diyahnya. Nanti rokat yang kedua Bapak salam ya Pak ya. Makmumnya ngapain Pak? Lanjutkan. Pertanyaannya Pak, kalau kita kok tahu-tahu jadi imam, bacaan kita kenceng atau pelan Pak? Boleh kenceng, boleh pelan. Karena mengeraskan atau melirihkan bacaan itu hukumnya sunnah-sunnah saja. Hanya saja gini, kalau Bapak kok ba'diyah mentang-mentang dimakmumin terus Bapak kenceng bacaannya Pak, takutnya makmumnya taunya Bapak sholat isya. Takutnya lagi ketika rakaat yang kedua Bapak salam, makmumnya bingung baca tasbih subhanallah ya Pak ya. Lah kan saya sholat ba'diyah tapi kok dikencengin kan gitu Pak ya. Makanya dikencengin bacanya, dikerasin bacanya. Makanya kalau nggak dikeraskan bacanya pun nggak apa-apa ya, tapi kalau takbirnya dikencengin ya nggak apa-apa, tapi Bapak mau sholatnya tetap apa Pak? Ba'diyah ya Pak ya. Oke. Cuma kalau kasusnya gini gimana? Ini agak ribet nih, ribetnya gini Pak. Bapak masuk masjid jam 1 siang karena kebetulan ke masjid sini pengen sholat di masjid. Lihat kanan kiri nggak ada yang datang Pak ya. Terus Bapak sholat sendiri, sholatnya qobliyah. Oke. Tahu-tahu Pak, rombongan yang lain baru datang Pak. Ketika ada orang sholat sendiri, tahunya kan sholat duhur tuh Pak tuh. Langsung ditepuk mudahnya ya Pak ya. Tepuk apa gitu Pak ya. Oke. Pertanyaannya Pak, kalau sudah niat qobliyah boleh pindah niat ya Pak? Enggak boleh. Lanjutkan saja ya Pak ya. Oke. Tapi ketika tadi ada orang makmum Pak, kalau ternyata rakaat yang kedua imamnya salam, makmumnya lanjut. Pertanyaannya gini, kan tadi Bapak baru qobliyah Pak. Oke ya. Kalau ternyata Bapak mundur terus sholat di samping dia, gantian ditepuk Pak, tepuk ya Pak ya. Nah, boleh nggak Pak? Boleh. Paling-paling kalau dia nggak paham, bingung Pak. Bingungnya gini, perasaan tadi dia jadi imam, kok tahu-tahu jadi apa Pak? Makmum ya Pak ya. Ya emang boleh. Bolehnya apa? Ketika tadi dia jadi imam, dia lagi sholat sunnah, ba'diyah ya Pak, qobliyah. Terus makmumnya kan sholat duhur tuh Pak tuh 4 rakaat ya Pak ya. Ya kan dia lanjut tuh Pak tuh. Ya udah kita makmum kepada orang yang sholat duhur, boleh nggak Pak? Boleh.
Kalau paham, insya Allah nggak masalah. Kalau nggak paham, paling-paling dia bingung. Tadi kan kamu jadi imam, ngapain sekarang jadi apa Pak? Makmum, kan gitu ya. Terus Bapak bilang, Gus, sholat nggak boleh ngomong, batal, kan gitu Pak ya. Oke. Tapi boleh nggak Pak? Boleh. Ya, ini kasusnya dulu Mu'ad bin Jabal sudah sholat di masjid, malah di rumah sholat lagi. Bukan di rumah sih, di masjid kampungnya Pak. Hanya saja yang jadi masalah tidak cuma itu Pak. Yang jadi masalah apa? Ternyata orang tadi itu ketika pulang Pak, orang pada ngomongin jelek. Ngomongin jeleknya gini, oh dia munafik. Kenapa? Sholat belum selesai kok pulang. Ya Pak ya, sholat belum selesai kok pulang. Maka ketika dia itu dianggap munafik, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim Pak nih. Hadisnya gini Pak, nafakta ya fulan. Pak, Bapak munafik. Kenapa? Sholat belum selesai kok pulang. Orang tadi nggak terima Pak. Nggak terimanya apa? Saya kan nggak munafik, cuma saya pengen segera selesai sholatnya. Ya Pak ya. Mu'ad bin Jabal bacanya surat apa Pak? Al-Baqarah. Maka Pak, besok-besok dia lapor kepada Nabi. Lapornya gini, inna Mu'adan yusolli maka simajari mayarju faya umuna ya Rasulullah wa inna nahnu ashabun nuwadihu wa na'malu bi'aidina. Kita Nabi kan siangnya udah capek, malam-malam sholat isya Mu'ad bin Jabal bacaannya panjang. Ya, wa inna huja'a ya umuna faqara bi suratil Baqarah. Ya, ketika jadi imam Pak malah bacanya surat apa Pak? Al-Baqarah. Sampai-sampai Nabi bilang, ya Mu'ad afatanun anta, afatanun anta. Ente mau jadi tukang fitnah. Fitnah itu Pak, pertama nuduh orang tadi apa Pak? Munafik. Yang kedua menimbulkan huru hara ngomong yang tidak baik di antara para jamaah gara-gara sholatnya kelamaan. Ya Pak ya, makanya Nabi sampai bilang, Iqra bikada wa kada, Iqra bikada wa kada. Kalau bisa jangan lama-lama. Waqala Abu Zubair, Iqra bisa bisma rabbikal a'la. Kalau mau bacanya jangan Al-Baqarah, tapi apa Pak? Iqra wasyamsi waduhaha, atau waduha, atau walaili idza yaghsha, atau sabbisma rabbikal a'la. Meskipun hafalannya banyak ya Pak ya, tapi jangan apa lanjut, jangan terlalu panjang, minimal sabis. Pertanyaannya Pak, sabis itu panjang nggak Pak? Kalau dulu nggak panjang ya Pak ya, sekarang ya sabis ya Pak ya. Makanya Pak, ini panjang kan kadang-kadang relatif ya Pak ya. Oke, ini pernah seperti itu. Oke. Biar ada tanya jawabnya. Wah, mohon maaf, masih ada waktu sedikit. Ada yang mau dikonfirmasi satu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siap. Musafir. Kosor. Ya, betul. 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 Langsung saya ubah jadi itu dulu sholat zuhur, setelah sholat zuhur saya 2 rakaat lagi. Berarti dia jamak qasar tapi nggak pakai salam, lanjut 4 rakaat ya Pak ya? Oke. Pertanyaannya gini Pak, Bapak nanya nggak dia itu tahu ilmunya atau ngarang Pak? Karena kalau ngarang berarti ya udah namanya aja Pak, ngarang ya Pak ya. Yang jelas Pak, awalnya nggak begitu. Karena nanti niatnya susah Pak. Niatnya gini, usolli fardhol duhri wal asri arba rakaatin mustaqbil kemudian susah tuh Pak tuh. Makanya kalau dia keliru ini Pak nih, ya awalnya sholatnya nggak sah. Awalnya sholatnya apa? Nggak sah. Kalau nggak sah Pak, berarti kita nggak boleh makmum kepada orang yang sholatnya tidak sah. Yang paling bagus Bapak boleh pindah niat atau mufarokoh. Yang paling bagus awalnya apa Pak? Mufarokoh. Mufarokoh itu gini,
Kalau bapak tahu kok dia kosor, harusnya 4 rakaat itu 2 kali salam, kok dia tanpa salam, berarti dia sholatnya apa? Keliru. Kalau keliru berarti sholatnya tidak sah. Oke ya, bapak boleh nih mufarokoh sholat sendirian tanpa makmum dia. Itu yang paling bagus pak. Kenapa? Kalau orang kok sholat imamnya kita yakin sholatnya nggak sah pak, kita tidak boleh makmum kepada imam tadi. Contoh pak, kita sholat nih pak nih, ternyata ketika rukuk pak sudah mulai mengkhawatirkan punggungnya pak, karena dia pakai kaos yang you can see pak. Ketika rukuk seperti kelihatan, sujud benar-benar kelihatan. Kan kadang-kadang ada orang pakai celana jeansnya pak ya, kaosnya kan kecil pak tuh. Sekali rukuk begitu, 2 kali begitu, terus begitu pak. Berarti orang tadi sholatnya tidak sah karena tidak menutup apa pak? Aurat. Boleh nggak kita makmum? Tidak boleh kalau kita yakin sholatnya imam tidak sah. Maka yang paling bagus konfirmasi dulu. Tadi sholatnya kenapa kok tanpa salam? Kalau kata Pak Ustadz begitu, Ustadz siapanya kan nggak jelas tuh Pak tuh. Berarti bisa jadi dia salah paham Pak. Ya kalau salah paham berarti ya semoga dia diampuni. Tapi kita sholatnya Pak boleh ganti 4 rakaat atau mufarokoh. Yang paling bagus apa? Mufarokoh, karena dari awal kita niatnya tadi kosor, cuma di tengah-tengah ternyata dia lanjut, bisa jadi dia tidak tahu atau dia lupa ya Pak ya. Tapi yang paling bagus adalah apa? Mufarokah, karena kita anggap dia sholatnya nggak sah kalau betul-betul dijamak tanpa ada salam, dikosor tanpa ada salam kok berapa? 4 rakaat langsungan, itu sebenarnya nggak bener, nggak sah ya Pak ya. Maka yang paling bagus apa? Mufarokoh. Tapi kalau pindah niat ya boleh saja, nggak masalah. Bisa difahami jawabannya? Oke. Satu lagi, silakan. Ya, tadi dia sholat sunnah, Sunnah. terus ada yang Makmum, betul, betul. Ada sholat sunnah qobliyah, Ya. jadi makmum untuk sholat wajib. Betul. Nah, yang makmum tadi pada sholat sunnah itu ganti niat ya, jadi imam karena Oke, siap. Gini, imam itu tidak harus apa? Niat imam. jadi makmum. Betul. Terus yang dia imamnya tadi sholat qobliyah, Heeh. dia balik ke jadi makmum kan? Betul. Tetap kan dia jadi Ya, nah, waktu jadi imam, betul. tetap begini ganti niat ya, dia Betul. makmuman. Betul. Makanya sholatnya makmum itu boleh jadi imam kalau selesai sholat. Kita itu Pak kadang-kadang kan sholat kita ketinggalan ya Pak ya. Misalnya masbuk Pak tuh 1 rakaat. Tahu-tahu ada orang yang makmum, berarti ganti niat nggak Pak Ustadz? Jawabannya nggak ganti niat, yang nggak apa-apa. Ganti niat ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena perbedaannya cuma antara imam atau makmum. Ya, orang itu aslinya sholatnya jadi makmum, boleh niatnya jadi imam. Ketika imamnya nggak bisa melanjutkan. Contoh Pak, ketika kita sholat Pak, imamnya ternyata kabur, dia baru ingat kalau belum wudhu Pak. Bapak yang di belakang imam nggak boleh nanya kepada Pak Ustadznya yang jadi imam, nah lu kok kemana gitu ya Pak ya, itu sholat kita batal ya Pak ya. Makanya kalau dia kabur, Bapak diam saja, yang paling belakang imam Pak langsung maju menjadi apa? Imam. Awalnya makmum jadi imam boleh, awalnya imam jadi makmum boleh. Contohnya tadi ya, kita nih punya imam, ternyata Pak dia suaranya tahu-tahu hilang Pak, nggak bisa melanjutkan kan gitu Pak ya. Ya udah, dia mundur, dia jadi apa? Makmum, yang makmum jadi imam. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh imamnya double, nggak boleh. Ya susah deh Pak nih. Ya. Misalnya ini makmum imam ini bacanya nggak bener, terus kita gantiin dia, ya nggak boleh Pak, karena imam hanya berapa? 1. Tapi kalau awalnya makmum jadi imam boleh, awalnya imam jadi makmum juga boleh, nggak ganti niat juga boleh-boleh saja. Yang harus itu niat makmum, karena kita mengikuti orang ya Pak ya, kita harus niat menjadi makmum. Setidaknya saya pengen makmum dengan dia, gitu boleh. Tapi kalau jadi imam, Bapak awalnya sholat sendiri atau sholatnya jadi makmum, kok sudah selesai Pak, itu ya dimakmumi orang boleh. Kan niat makmum kan ketika masih ada imam Pak. Kalau imamnya nggak ada kan berarti dia sholat sendiri tuh Pak tuh. Berarti ya boleh jadi apa? Imam. Nggak masalah, no problem. Masalah. Cukup sama Pak ya, kita nanti lanjutkan di pertemuan yang lainnya. Kita sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
dan juga kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.